Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kembali kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat beraktivitas dalam suasana yang masih WFH. Kemudian saya mengucapkan terima kasih sama Prof. Arif ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Prof? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Masih PSBB ya di Jakarta? Masih sampai 4 Juni. 4 Juni. Sama, saya dari Padang juga kayak gitu. Posisi saya sekarang di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Oh, Payakumbuh ya, siapa? Pernah dengar, Mas? Pernah dengar, cuma belum ke sana, Pak. Iya. Baik, terima kasih atas kesediaan untuk berbagi pengalaman atau ilmu ini, Prof. Siap-siap, Pak. Sama-sama, Pak. Oke. Yang pertama, mungkin sedikit Prof ceritakan tentang proses pengurusan dari awal sampai terakhir terbitnya SK Profesor ini, bagaimana prosesnya, Prof? Oke, terima kasih banyak Pak Edi atas waktunya. Mungkin saya cerita dulu dari awal kali ya. Saya masuk sebagai dosen itu tahun 2008. CPNS 2008, kemudian PNS penuh di 2009. Kemudian saya S3 tahun 2011, lulus 2017. Nah, setahun setelah saya lulus S3, saya coba mengusulkan ke kenaikan guru besar. Oke, kalau kami di UIN ya, ada 3 tahapan ya. Pertama, penilaian di perguruan tinggi, kemudian penilaian di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Diktis Kemenak. Kemudian setelah itu baru kemudian dibawa ke Dikti ya. Dulu masih Kemenristek Dikti, sebelum berubah lagi Kemendikbud dibalikin lagi gitu ya. Oke. Di 2018 September sudah dibahas di UIN dan di kampus, kemudian sudah disetujui oleh Senat, kemudian di bulan Oktober dibahas di Kementerian Agama, disetujui, dan setelah itu baru masuk ke Dikti. Nah, di Dikti memang sedikit berliku saya prosesnya, karena kebetulan disertasi saya kan membahas tentang suatu topik tentang spin-off di perbankan syariah. Dan kemudian di bulan Januari saya dapat balasan dari Dikti bahwasannya saya harus punya paper yang topiknya tidak beririsan dengan topik disertasi.
Meskipun sebenarnya sudah saya bilang bahwasannya berbeda, meskipun sama-sama kajiannya tentang spin-off, tapi sebenarnya berbeda ya. Oke, kemudian April 2019 saya diminta klarifikasi tatap muka, saya jelaskan segala macam, tapi kemudian di situ tetap diminta ada satu artikel lain yang topiknya di luar topik spin-off. Kalau saya sebenarnya untuk syarat khususnya ya, kalau syarat akumulasi kum dan segala macam, insya Allah sudah cukup dengan syarat khusus ya, sehingga kemudian April klarifikasi, kemudian saya tambahkan, kemudian saya nggak tahu prosesnya gimana, katanya sempat sudah disetujui PAK-nya, tapi kemudian di hold lagi, dan baru kemudian keluar PAK itu di akhir Februari 2020, SK-nya ditandatangan per 1 Maret 2020 TMT-nya. Jadi memang sedikit berliku karena sebenarnya kan kalau kita lihat ketentuan setelah 2013 itu kan memang ada 2 ketentuan yang terkait dengan waktu ya, yang susah kita otak-atik ya. Satu adalah harus 10 tahun sudah menjadi dosen. Ternyata ini definisinya debatable ya. Oh gitu ya. Apakah mulai dari CPNS atau mulai dari PNS atau mulai dari fungsional. Nah, makanya kan kemudian di aturan yang paling baru yang 2019 lalu kan kemudian jelas bahwasannya 10 tahun itu dihitung mulai dari SK asisten ahli. Kalau yang sebelumnya kan hanya 10 tahun sebagai dosen, nah itu kan debatable, tidak ada aturannya. Kemudian ada aturan 3 tahun setelah lulus S3, makanya kemarin saya sempat ke hold adalah karena ijazah S3 saya dianggap belum 3 tahun. Oh gitu. Sehingga kemudian S3 saya 3 tahunnya pas di Januari 2020, makanya kemudian di approve ini adalah di Januari ini. Di Februari 2020 PAK-nya sudah disetujui. Gitu, Pak. Ya, selamat ini Prof atas capaiannya. Terima kasih banyak Bang Fedi. Ya, terus mungkin kami ingin mengetahui kira-kira motivasi terbesar itu Prof Arif ini bisa dalam usia muda bisa mencapai capaian tertinggi di bidang akademik ini apa? Motivasi terbesar dari keluarga kah atau dari diri sendiri atau dari mana? Kalau saya secara pribadi dari diri sendiri ya, karena senior saya, dulu dekan saya di fakultas ketika saya pertama kali masuk sebagai dosen, beliau pernah mengatakan bahwa apapun karir yang kita pilih, maka usahakan mencapai karir tertinggi. Karir tertingginya seorang dosen adalah bukan dekan, bukan rektor, bukan dekan, apalagi jadi dirjen, itu kan tugas tambahannya. Tapi karir tertinggi dosen adalah guru besar. Sehingga kemudian saya berusaha untuk bagaimana mencapai karir tertinggi itu sebagai guru besar sebenarnya. Itu sih motivasinya. Sehingga kemudian salah satu motivasi juga adalah ketika saya pertama kali masuk jadi dosen di UIN, kemudian browsing kebetulan waktu itu salah satu saya baca berita adalah salah seorang dosen di UIN sudah jadi guru besar di usia 39 tahun. Makanya kemudian saya bilang, kalau gitu saya mencoba target, oke, bisa nggak ya sebelum 39? Sebenarnya gitu. Jadi umur 38,5 bulan ya Prof? Iya, betul. Saya baca dari ini data-datanya. Kemudian sudah berapa buku yang Prof hasilkan? Saya lihat banyak itu. Buku, saya lupa Pak. Sekitar 10 ada? Sekitar 10 ada. Baik yang diterbitkan di penerbit, maksud penerbit yang di anggota IKP ataupun ada saya beberapa proyek sebenarnya kayak di UT dan segala macam itu juga ada. Jadi kurang lebih sekitar 10, ya mungkin 12-an Pak. Ya, saya lihat dari data Scholar-nya ini H-indeknya 18. Ini luar biasa ini Prof. Jadi yang ingin saya ketahui itu bagaimana cara Prof mengatur waktu, bisa menulis banyak, bisa menulis buku, artikel dan macam-macam. Gimana prosesnya ini? Oke, kalau waktu sebenarnya kalau saya biasanya akan ada punya spare waktu khusus ya. Artinya paling tidak itu masalah komitmen ya. Kalau misalnya Pak Hayat yang biasanya nulis itu
Kalau beliau kan selalu subuh ya, dini hari ya. Saya termasuk Iya. orang yang suka bangun dini hari ya. Ah, Kalau saya justru malah ada sedikit perbedaan sih Pak. Zaman saya waktu masih dosen-dosen muda itu biasanya saya memang modelnya nulis itu malam ya. iya. Malam sampai jam 12 sampai jam 1. Tapi kondisi sekarang kayak nggak bisa. Jadi kalau saya sekarang model waktunya adalah karena saya harus masuk kantor, kebetulan saya juga jadi dosen tugas tambahan ya. Iya. Sehingga kemudian waktu saya adalah sebelum mulai aktivitas saya Tulis spare dulu. waktu apakah sejam untuk nulis, apakah nulis Oh, buku, gitu. nulis jurnal, ataupun ya tugas lain yang saya karena kebetulan jadi reviewer, beberapa reviewer ataupun saya megang jurnal sendiri, pokoknya pekerjaan itu dilakukan sebelum mulai padat aktivitas. Sekitar kalau saya nyampe kantor sekitar 7:30 ya Pak, dari 7:30 sampai jam 9 lah, karena kan biasa rapat baru mulai di Iya. atas jam 9 biasanya. 9. Gitu. Oh ya Prof, saya nyampaikan salam dari Pak Hayat. Dia Oh kenal iya, nama oke. tetapi belum pernah tatap muka katanya. Oh iya, saya juga chattingan karena ada satu lagi mau garap project nulis bareng. Oh Kebetulan ada gitu. Ya. salah satu jurnal topiknya tentang public management resilience after COVID-19. Nah, karena beliau lebih banyak nulis tentang public management, makanya saya ajak kolaborasi. Iya. Jadi dia rencana mau gabung, kita bincang-bincang bertiga, tapi dia lagi sibuk nggak jadi. Oke, siap, nggak apa-apa. Kalau saya bilang teman-teman dosen muda itu harus mulai perencanaan karir dari awal ya Pak ya. Iya. Jadi dari awal ketika masuk jadi dosen itu kebanyakan orang kan berpikir hanya sekedar mengajar ya. Iya, Padahal benar. kita punya tridharma, punya penelitian, termasuk bagian adalah menulis dan pengabdian masyarakat. Nah berarti kan kita harus punya target sebenarnya. Misalkan kalau saya dulu ngambil celah strategi di pedoman yang paling lama ya Pak ya. Dulu kan naik fungsional bisa tahun sekali. Jadi dulu tuh saya setiap tahun naik selevel Pak. AA naik lektor naik LK, itu dalam tempo waktu 5 tahun saya sudah LK ya. Ya itu taktiknya sebenarnya. Tapi kalau sekarang kan harus 2 tahun sekali. Nah, artinya kita sudah punya planning. Oke, misalnya saya masuk sebagai, karena misalnya kita PNS, misalkan CPNS itu masuk kapan, atau sebagai dosen masuk kapan, kita ngurus asisten ahli kapan, lektor kapan, LK kapan, kalau yang masih belum S3 mau S3 kapan. Nah, itu harus sudah kita tentukan sebenarnya target-target itu. Nah, kalau saya melihat banyak teman-teman kita itu karena tidak punya perencanaan yang tentang perencanaan karir yang matang, akhirnya kadang baru nyari tulisan ketika dia mau naik pangkat, ketika mau sertifikasi, ketika mau BKD. Nah akhirnya kadang-kadang suka setengah maksa kan, mana jurnal yang ini, akhirnya kadang suka terjebak kepada yaitu jurnal plagiator dan segala macam, atau plagiat, atau bahkan pakai ghostwriter lah ya. Sekarang banyak lah yang menawarkan ghostwriter. Kalau bagi saya tetap planning itu harus matang ya. Dan kemudian yang kedua, yang mungkin sudah saya juga pernah post di web Dunia Dosen ya, adalah jadikan menulis itu sebagai hobi ya. Artinya setiap tahun itu harus punya target. Misalkan satu buku, nggak usah muluk-muluk lah. Artinya target satu buku misalnya, kemudian berapa artikel. Ya kalau misalnya yang nasional berapa, coba yang berbahasa Inggris berapa, artinya kita coba. Dan kemudian dari menulis itu berproses lah, karena saya juga masih belajar kok. Artinya misalkan kan sekarang banyak yang menawarkan cara instan Pak ya. Iya. Udah ada judul artikel, tinggal bayar. Kalau saya tidak suka dengan hal itu, karena bagian dari penolakan, revisi segala macam itu kan bagian dari kita belajar ya. Prosesnya belajar. Berproses lah, karena sampai sekarang pun saya juga masih belajar untuk improvement kualitas ya, kualitas tulisan. Artinya berproses lah. Jadi artinya teman-teman dosen muda itu harus berani berproses. Dan yang saya lihat kan banyak kemudian masuk sebagai dosen, kemudian karena mau jadi kajur, karena mau jadi dekan. Nah, maksudnya jangan orientasi jangan itu.
Kalaupun Jangan kemudian pakai itu ya. kalau kita kemudian dapat amanah, itu urusan nomor 2 ya. Artinya kan itu kan tugas tambahan ya. Tugas utama kita kan sebenarnya Tridharma perguruan tinggi yang mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat, termasuk penunjangnya nanti. Artinya dari perencanaan karir itu kita bisa mapping. Artinya setiap tahun mau nulis berapa sih. Kemudian untuk tulisan, kalau kita sendiri kan akan capek sebenarnya. Kolaborasi lah cara kolaborasi kedua. Benar ya, kolaborasi. Jadi yang bisa yang sebidang. Kalau misalnya tulisannya kebetulan yang multidisiplin, berarti kita harus mencari yang dari disiplin ilmu yang lain gitu kan. Karena eranya kayak saya dengan Pak Hayat lagi mau garap tentang public management resilience after COVID ya. Nanti tinggal public managementnya yang mana gitu kan. Nah, Pak Hayat itu kan orang administrasi negara. Saya orang ekonomi. Nah, kemudian kita mencoba mengcombine sebenarnya. Artinya itu salah satu contoh kolaborasi, atau misalnya kolaborasi dengan teman-teman dari luar dan segala macam. Atau kalau misalnya kita sudah dokter, kan biasanya kita sudah membimbing mahasiswa S2, S3. Nah, itu dari situ bisa juga artinya artikel-artikel hasil disertasi mereka, hasil tesis mereka, kemudian kita diskusikan menjadi suatu topik artikel ya. Ya, sedikit Prof mengenai ini, apakah memang syarat dari guru besar itu harus membimbing S2 atau S3, atau memang itu dicek waktu apa? Persyaratan? Ada sedikit perbedaan Pak antara pedoman 2014 dengan 2019. Di 2019 yang pedoman baru yang tadi yang mau diterapkan di 1 April 2020, yang kemudian mundur di 1 Juli 2020, ada selain syarat. Jadi ada 2 syarat khusus sebenarnya. Satu syarat khusus ketika dia masa kerjanya masih 10 sampai 15 tahun. Nah, kalau yang itu ada syarat minimum kriteria jurnalnya, kalau nggak salah saya lupa. SJR harus berapa atau impact factor-nya harus berapa. Nah, kemudian ada syarat khusus yang kedua. Syarat khusus yang kedua ini ada 3 klausul. Klausul pertama adalah mendapatkan hibah penelitian sebagai ketua akumulasi 100 juta. Jadi boleh misalnya kita tahun ini dapat 50 juta, tahun depan 50 juta. Nah, itu udah, tapi sebagai ketua ya. Nah, itu bisa ini ya. Atau sebenarnya membimbing mahasiswa S3 atau menguji mahasiswa S3, kalau nggak salah 3 orang. Tapi membimbing itu sampai dia lulus. Artinya yang baru diakui adalah bukan ketika proses, tapi adalah ketika dia sudah lulus. Atau Prof Arif sudah ada yang meluluskan mahasiswa S3? Kebetulan belum. Mahasiswa saya masih on proses, ada sekitar 5, sudah 2 yang sudah di tahap akhir. Cuman karena tinggal dia masih kurang syarat publikasi sehingga belum bisa promosi. Belum bisa ujian kebuka. Dia masih ada syarat publikasi yang masih nyangkut. Kemudian klausul yang ketiga itu adalah menjadi reviewer di 2 jurnal internasional. Artinya ini salah satu Pak. Artinya apakah hibah 100 juta, apakah membimbing atau menguji mahasiswa S3, atau reviewer di 2 jurnal internasional. Jadi ini klausul sebenarnya. Kalau kita biasa nulis di jurnal internasional, biasanya akan sering dapat invitation untuk mereview sebagai reviewer ya. Nah, alhamdulillah saya sudah pernah diundang itu dua kali reviewer Mas. Nah, itulah nanti itu bukti itulah, misalkan buktinya bisa apakah ada beberapa ngasih sertifikat atau bukti screenshot email sebenarnya bisa. Tambah dengan ya mungkin bukti reviewnya mungkin ya. Tapi kalau yang online kayak Scholar One, kayak Emerald kan sebenarnya dia hanya ada bukti WA, bukti emailnya. Nah, bukti email itu di screenshot, itu jadi syarat bahwasanya kita pernah mereview di jurnal ini. Atau kalau mau sekarang Pak, era sekarang supaya lebih terbuka, saya biasanya punya akun Pablons ya. Iya, Pablons. Nah, Pablons itu kan track record publikasi ada, track record review juga ada. Jadi itu malah lebih nyaman Pak. Sekarang eranya seperti itu. Sudah terbuka ya. Oke, yang terakhir ini karena Pak Prof Arif mau rapat, kira-kira moto
yang perlu ditanamkan ke diri kita untuk semangat tetap menulis, kemudian tetap berkarir, mencapai karir puncak sebagai guru besar itu apa kira-kira motivasinya? Motivasinya tetap adalah untuk diseminasi keilmuan dan harus belajar Pak ya, karena Belajar ya. guru besar itu adalah bukan akhir suatu perjalanan ya. Seringkali yang muncul itu kan adalah orang menganggap sudah guru besar kemudian sudah selesai tugas ya, nggak pernah nulis lagi, nggak pernah ngapa-ngapain lagi. Guru besar itu kalau bagi saya bukan akhir suatu perjalanan, tapi adalah awal dari suatu perjalanan yang baru sebenarnya. Jadi Awal pengabdian ya. Dengan pengabdian yang berbeda, dengan kita masih tetap harus belajar, karena profesor itu bukan berarti maha tahu ya, tapi yang kita tahu juga masih sedikit sebenarnya. Cuman karena kebetulan lebih dulu dan lebih bisa lolos administrasi lebih dulu sehingga dapat profesor gitu kan. Tetapi itu adalah awal kita harus belajar. Jadi artinya belajar itu tetap wajib, improvement kualitas diri itu tetap wajib, karena lagi-lagi mencapai guru besar bukan berarti end of the journey, tapi awal dari suatu perjalanan hidup yang baru lagi, di mana kita masih melakukan luar biasa, Prof. Berbagai peningkatan kualitas diri. Itu Pak Nabi. Ya. Mudah-mudahan bisa menyemangati kawan-kawan Bapak Ibu dosen di Indonesia ini. Amin amin Prof. Ya, terima kasih banyak Prof. Mungkin di lain waktu saya dan kawan-kawan masih minta saran atau arahan dari Prof nanti ini. Boleh Pak Edi, monggo. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.